Saudara, setiap kali kita berdoa, kita harus terus belajar untuk menghayati kehadiran Allah. Ya, kita terus menghayati kehadiran Allah, kita belajar mempertajam iman kita. Sampai kita benar-benar mengalami sebuah perjumpaan dengan Allah. Dan ini memang agak sulit dijelaskan dengan kata-kata, saudaraku. Agak sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tetapi saudara akan alami, saudara, perjumpaan dengan Allah itu. Dan ini tidak lepas dari kehidupan kita setiap hari yang harus benar-benar hidup tak bercacat, tak bercelah. Jadi kalau hidup kita kotor, penuh kebencian, ketidakjujuran, kemunafikan, kebencian, kenajisan, dan hidup dalam praktek-praktek dosa, tidak mungkin kita bisa memiliki iman dan penghayatan akan kehadiran Allah. Karena setiap harinya sudah tidak menghayati Allah. Jadi saudara-saudaraku, yuk kita lakukan bersama. Menghayati Allah setiap saat. Ya, menghayati Tuhan setiap saat. Menjaga kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Hidup dalam kejujuran, ketulusan, kasih terhadap sesama siapapun orang itu. Baik orang yang baik kepada kita, baik orang yang berbuat jahat kepada kita, siapapun. Jangan menyimpan dendam, kebencian, pikiran bersih, ucapan bersih, tindakan bersih. Dalam penghayatan akan kehadiran Allah setiap saat. Nah, pada waktu kita berdoa, kita bisa memiliki iman yang tinggi, bisa mencapai Allah. Bisa menjangkau Tuhan. Nah, juga hal yang kedua, kita tidak boleh terikat dengan keindahan dunia. Satu-satunya yang berharga, yang mulia, harta kita adalah Tuhan. Ya saudara, ini memang tidak mudah, tetapi kita harus belajar ya. Untuk benar-benar menjadikan Tuhan satu-satunya yang mulia, yang berharga di dalam hidup kita. Nah, pada waktu kita berdoa, kita bisa menghayati Allah dengan benar. Kita bisa terbang tinggi, itu istilah saya, saudara, dan istilah yang biasa kita dengar. Seperti burung Raja Wali terbang tinggi. Ya, setiap kali kita berdoa, kita bisa mengalami perjumpaan dengan Allah. Ini tidak lepas dari kehidupan kita setiap hari. Kenapa kita berdoa capek, lelah, ya, mau cepat-cepat amin? Karena tidak ada perjumpaan dengan Allah, tidak ada keindahan yang kita rasakan, tidak ada kenikmatan dalam doa tersebut. Tapi kalau kita mengalami perjumpaan dengan Allah, saudara, kita tidak akan terikat dengan waktu. Tidak akan gopoh-gopoh, buru-buru mengakhiri doa. Kita menikmati Tuhan. Mari kita belajar ya. Hari ini, hari Jumat tanggal 1 Juli. Sejak sekarang, setelah selesai doa ini, yuk jaga perkataan, jaga pikiran, jaga seluruh perbuatan kita. Kita hayati Allah, kita hayati kehadirannya. Dengan hidup kudus, hidup suci, hidup tak bercacat, tak bercelah. Dan tidak terikat dengan dunia, dengan keindahan dunia, dengan hobi, dengan kesenangan dunia. Kita mengarahkan diri kepada Tuhan. Memang terkesan ini ekstrim, tetapi inilah standar hidup orang percaya. Nah, pada waktu kita berdoa, kita akan sampai tahta Tuhan. Pujian penyembahan kita menjadi berkualitas, berharga di mata Tuhan, menyenangkan Tuhan,
indah di hadapan Allah, indah dan manis Allah dengar. Karena pujian yang dinaikkan oleh hati yang bersih, mulut yang bersih, pujian penyembahan yang dinaikkan oleh hati yang tidak terikat dunia, itu menyenangkan hati Tuhan. Itu persembahan yang bisa kita lakukan setiap hari, khususnya sebelum kita melakukan kegiatan atau sebelum kita melakukan aktivitas. Kita sudah memberikan persembahan yang menyenangkan hati Allah. Puji Tuhan, saudaraku. Dan kalau saya menggambarkan seperti orang memberi tabungan, saudara, maksud saya mengisi tabungan, saudara. Setiap pagi kita berdoa, ikut doa, kita memberikan persembahan, pujian, penyembahan. Dari hati yang bersih, kehidupan yang bersih. Dari hati yang tidak terikat dunia. Menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Allah. Manis terdengar. Ini yang ditunggu-tunggu oleh para malaikat-malaikat kudus dan penghuni surga. Suara orang-orang yang hatinya bersih. Suara orang-orang yang tidak terikat dengan dunia. Suara orang-orang yang adalah anak-anak Allah, yang mengasihi Allah, yang menghormati Allah dengan benar, saudara. Saya sering atau kadang-kadang menghayati, ya, setiap kali saya menyembah Tuhan, ya, kalau pikiran saya lagi mau kemana-mana, saya larang. Aku mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya, aku mau memberi yang benar-benar menyenangkan hati Allah. Semua unsur anasir pikiran-pikiran yang mengganggu saya, yang membuat penyembahan saya tidak berkualitas, saya buang. Dan ini mudah dilakukan. Makin bisa dilakukan ketika setiap hari kita hidup makin kudus, makin tak bercacat, tak bercelah. Ketika kita memiliki hati yang terikat kepada Tuhan dan tidak terikat dengan dunia ini. Ya saudara, ayo kita mulai hari ini. Doa kita makin berkualitas. Saya berharap apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini saudara tangkap dan saudara amalkan. Saya juga berusaha amalkan menjadi doa yang benar-benar dinantikan oleh para malaikat. Penyembahan yang sampai ke tahta Bapa manis dia dengar. Kita seperti mengumpulkan kekayaan, butir demi butir penyembahan kita tersimpan di hadirat Allah. Dan suatu hari pasti kita akan diperkenan masuk kerajaan surga. Biarlah kita menjadi orang-orang yang ditandai oleh Tuhan. Bahwa orang ini, anak Allah ini, kalau memuji menyembah Tuhan, menyenangkan dia. Angkat tanganmu. Diberkatilah saudara dengan berkat dari Elohim Yahweh dalam nama Yesus Kristus turun atas saudara sekalian. Amin.